Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala imamina wa rasulina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'illah. ولا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku yang dirahmati Allah, mukminin mukminat, waffaqakumullah. Semoga Allah berikan kepada kita kebahagiaan kita sebagai seorang mukmin, yang suatu hari orang-orang beriman akan dipimpin benar-benar oleh orang beriman. Itu adalah bagian dari kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan seseorang. Dan sebaliknya adalah merupakan kehidupan yang tidak pernah nyaman ketika orang-orang bertakwa ini pemimpinnya bukan dari jenis yang sama, juga bukan dari orang-orang yang bertakwa. Karenanya kita akan berbincang di waktu yang tidak lama, berbincang tentang tema kepemimpinan ini. Satu kebahagiaan saya hadir di kota Surabaya ini bersama sesikur bahagia yang di Masjid Al-Irsyad, juga para pendengar. Dan alhamdulillah imam kita jazakallahu khairan tadi sudah membacakan kita laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Keteladanan itu memang hanya dari Rasul, makanya kita akan belajar gak kemana-mana, kita akan belajar langsung dari Rasul. Ananda kita juga membacakan peringatan tentang masalah kekuasaan yang itu terserah Allah, mau diberikan, mau dicabut, mau dinaikkan, mau dijatuhkan. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang layak sombong dengan kekuasaan yang ada sekarang di tangannya. Hadirin bagian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu waktu kita tidak banyak, saya akan memilihkan beberapa poin, karena pembahasan tentang kepemimpinan menjadi salah satu pembahasan besar hari ini. Bahkan tidak ada negara pasti punya lembaga-lembaga untuk kepemimpinan di negara-negara tersebut, di dunia ini atau di level apapun. Tentang pendidikan kepemimpinan sudah di mana-mana, teori kepemimpinan sudah dikeluarkan juga luar biasa, dan para ulama Islam, ilmuwan Islam juga mengeluarkan apa yang dimiliki dari kekayaan hazanah sejarah Islam yang luar biasa, yang sudah melahirkan para pemimpin dahsyat, pemimpin yang barokah, orang-orang beriman yang memakmurkan bumi, mencahayai dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali literatur yang ditulis oleh para ilmuwan Islam tentang kepemimpinan. Makanya saking banyaknya mungkin saya hanya menyampaikan sebagian kecil. Mudah-mudahan setidaknya membuka jalan, memberi kunci kita untuk kita masuki wilayah yang istimewa ini. Saya ingin memulai dari riwayat yang disampaikan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyah Al-Auliya. Ini kalimat miliknya Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ahli ilmu, ahli ibadah, hidup sezaman dengan Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Abdullah bin Mubarak, Laith bin Sa'ad, kumpul zaman terbaik di abad kedua Hijriah. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa law kana li du'aun
law kana li da'watun mustajabah ma sarraftuha illa lil imam. Kalau saya dipastikan punya satu doa yang pasti dikabulkan, tidak akan saya berikan doa itu kecuali kepada pemimpin. Kemudian beliau ditanya, kenapa begitu? Beliau jelaskan panjang lebar, salah satunya kalimat yang luar biasa, fasalahul imam salahul ibadi wal bilad. Baiknya pemimpin adalah baiknya masyarakat dan baiknya negeri. Kata beliau, kalau doa itu saya pakai sendiri, siapa saya? Kalau saya dikasih Allah satu doa, ini kan satu fenomena yang luar biasa ya. Orang soleh itu kalau punya sesuatu yang dipikirkan mana yang maslahat buat umat Muhammad SAW. Gak kayak guyonan kita hari ini. Begitu ada yang bilang, ayo dikasih 3 permintaan. Nah, itu guyonan doang, Bang. Mintanya gak jauh dari dunia. Lihat orang soleh seperti Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, kalau saya punya satu doa yang pasti dikabulkan, saya tidak akan berikan doa itu kecuali kepada imam, kepada pemimpin. Karena kalau dia baik, maka baik umat ini, baik negeri ini. Itu karenanya betul seperti kata saudara saya tadi, bahwa bahwa kepemimpinan itu menjadi kunci utama tentang bagaimana keadaan masyarakat negerinya, ya tergantung seperti apa model pemimpinnya. Karena itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, yang dilahirkan oleh Rasul itu para pemimpin, Pak. Yang dilahirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para pemimpin. Bukan para pengekor, tapi para pemimpin. Nanti kita bahas. Terus rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi bahwa literatur para ulama dalam tulisan tentang kepemimpinan Rasul, generasi salafus soleh dalam sepanjang sejarah Islam sangat banyak ya. Salah satunya adalah buku yang ditulis oleh sejarawan luar biasa hari ini, rahimahullah, Syekh Dr. Munir Ghotban, seorang sejarawan sangat senior luar biasa, rahimahullah, punya peninggalan tulisan-tulisan yang tidak ada duanya menurut saya dalam bab ini. Salah satunya beliau menulis buku judulnya At-Tarbiyah Al-Qiyadiyah, Tarbiyah Kepemimpinan. Dan beliau karena seorang ahli sejarah, maka kalau nulis pasti tidak jauh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau menulis tentang tarbiyah, tentang pendidikan kepemimpinan, itu 2000 halaman. Kurang lebih 2000 halaman. Jadi waktu saya berapa menit Ustaz? 2000 halaman ini. Itu baru satu buku. Ya, jadi luar biasa. Dan beliau potret selengkap-lengkapnya dalam sejarah Rasul, bagaimana beliau berhasil melahirkan para pemimpin. Itu luar biasa. Saya berikan data dulu di awal, Pak, supaya gamblang dulu datanya. Karena begini, sebelum bicara tentang gimana melahirkan pemimpin, bagaimana caranya, saya berikan data. Rasul SAW waktu beliau terima wahyu pertama kali di Gua Hira itu sendirian, gak ada temannya, tidak ada orang lain. Pulang turun dari Gua Hira menerima surat Al-Alaq, turun gemeteran, begitu ya, semua kita tahu kisahnya. Sendirian, tapi tidak mungkin tugasnya sebumi dikerjakan sendiri, itu tidak mungkin. Sehebat Nabi sekalipun, karenanya sangat banyak ayat dalam Quran yang Nabi diminta untuk bergabung dengan para sahabatnya. Bahkan Nabi diminta yang sabar, Muhammad, kumpul sama sahabatmu, tolong yang sabar. Karena itu ya, kumpul sama orang soleh itu kadang perlu sabar, Pak. Antum tahu sabar kan? Sabar itu artinya ada saja yang di hati itu rasanya kok begini amat kumpul sama orang-orang baik. Karena kalau Anda tinggal di luar sana tidak jelas. Jadi yang sabar, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Yang sabar, Muhammad, sabarkan dirimu.
bersama mereka-mereka yang masih mau bermunajat kepada Robnya di pagi dan di sore hari, dan seterusnya. Jadi Rasul sendirian tidak mungkin menyelesaikan semua kasus masalah di muka bumi yang saat itu jahiliyah merata. Anda boleh baca di zaman itu, kurang lebih di abad 6 Masehi, Anda boleh baca seperti apa keadaan bumi jahiliyahnya. Tugas Nabi semua untuk mencahayai bumi Allah yang sudah gelap oleh kejahiliahan itu. Makanya tidak mungkin sendiri. Karenanya Nabi SAW, maka Nabi kemudian membina para sahabatnya. Anggaplah kalau dihitung-hitung, anggaplah ini gampangnya di Mekah dimulai dengan 5 orang, di Madinah dimulai dengan 6 orang. Jadi gampangnya begitu. Nanti datanya untuk mencari sendiri. Saya sebutin data-datanya. Permulaannya kecil, angkanya kecil, dari 1 turun 5, nanti kemudian berjumlah menjadi anggaplah angkanya di atas 100. Begitu sejarahnya, kemudian begitu pindah ke Madinah, Madinah diawali dengan 6 anak muda saja dan 6 orang. Dah. Jadi awalnya tidak pernah besar. Makanya saya katakan, saya sering katakan, ini jumlah segini ini banyak banget, sudah cukup untuk Surabaya, Jawa Timur cukup, Pak. Kalau dididiknya seperti Rasul mendidik sahabatnya. Itu sudah banyak banget Jawa Timur. Kalau perlu Jawa Timur sebagai tempat spesialis untuk melahirkan para pemimpin nabawiyah, Pak. Ya, biar Indonesia ngambil pemimpinnya di sini aja. Mestinya begitu. Ini jumlahnya sangat banyak sekali. Nanti saya sampaikan ini jumlah berapa orang nih. Saya tunjukkan datanya sekarang. Begitu Rasul wafat, para ulama mencatat data. Kalau ada perbedaan pendapat di antara ulama, wajar karena ngitung orangnya kan nggak ada absennya, Pak. Imam Ibnu Abi Hatim dan Asyuti punya hitungan berbeda tentang berapa jumlah sahabat Nabi sebenarnya. Saya ambil jalan tengahnya. Anggaplah kisaran 120.000 sahabat. Jalan tengahnya 120.000 sahabat. Baik, 120.000 sahabat. Syekh Dr. Munir Ghotban dalam bukunya tadi Tarbiyah Qiyadiyah, beliau mengatakan dari 120.000 itu Nabi dapat orang dengan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, level internasional, 2.000 orang. 2.000 orang, Pak. Ini hasil kerja berapa tahun? 23 tahun kurang. Dapat 2.000 pemimpin. Cukup untuk bumi, Pak. Bukan untuk Arab, ya. Saya tidak bicara Arab Saudi apalagi Jazirah Arab, terlalu kecil. Kita bicara dunia. Bicara dunia. Itu Nabi meninggal, Nabi tinggalkan 2.000 pemimpin. Masyarakatnya masyarakat takwa. Dari 2.000 itu, 2.000 pemimpin itu mereka dikawal oleh sebelum masuk dikawal, dari 120.000 itu kurang lebih datanya secara umum disebutkan bahwa para sahabat Nabi itu ketemu Nabi rata-rata, bahkan dugaannya Syekh Munir Ghotban itu dugaannya 3/4 jumlah mereka, 3/4 jumlah sahabat itu usianya kisaran 20-an tahun. Supaya antum tahu datanya dulu, supaya nanti antum nggak salah sasaran kalau didik orang. Kisaran umurnya 20-an tahun. Catat baik-baik angka 20 tahun. Makanya susah, Pak, pemimpin tua-tua ini, mohon maaf saya terhadap orang tua. Betulan ini sudah saatnya. Loh, anak muda 20 tahun posisinya masih kerjaannya main gadget saja, ya mau berharap apa negeri ini? 20 tahun belum bisa apa-apa, nanti kita akan lihat di mana masalahnya. Jadi kalau 3/4-nya, ini kata Syekh Munir Ghotban dalam salah satu ceramah beliau, kalau 3/4-nya angkanya usianya di kisaran angka 20-an tahun, luar biasa. Kalau dikecilkan lagi, Madinah itu tokoh pentingnya yang menentukan bahwa Madinah bisa menjadi negeri Islam sebelum Nabi hijrah itu 3 orang. Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin tertinggi Ansor. As'ad bin Zurarah, ini yang lebih dulu masuk Islam, tapi posisinya memang tidak sesenior Sa'ad bin Mu'adz secara kepemimpinan, tetapi dia orang yang punya hubungan kuat dengan Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad bin Ubadah. Kemudian satu lagi adalah utusan Nabi dari Mekah, yaitu Mus'ab bin Umair. 3 orang ini merekayasa satu kota, Pak. Merekayasa satu kota yang nanti menjadi pusat iman, pusat peradaban. 3 orang nih. 3 orang ini, Anda tahu usianya kisaran 30 tahun. Kisaran 30 tahun. Jadi jangan tua-tua ya, Pak.
Jangan tua, kisaran 30 tahun. Memang begitu. Nanti kita akan bicara kenapa anak muda. Untuk kepemimpinan ini kenapa Nabi pilih muda. Nanti ada banyak kajiannya. Baik. Dari 2000 pemimpin itu, mereka dikawal oleh ilmu. Yang memiliki ilmu sampai di level ijtihad. Saya bicara ijtihad level sahabat, bukan level Facebook, Twitter, WhatsApp, bukan level hari ini, Pak. Yang semua orang berijtihad hari ini. Masya Allah, antum semua mustahid hari ini. Semua bicara ilmu Islam padahal tidak pernah tahu ilmunya. Luar biasa hari ini. Saya bicara ijtihad, tolong dipahami level ijtihad yang benar dalam Islam. Bukan ijtihadnya orang hari ini, yang semua orang boleh berfatwa, semua orang boleh mengeluarkan hukum. Ini level sahabat. Ya, hitungan para ahli ilmu, para ulama berbeda. Saya ambilkan yang agak besar. Hitungannya Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala. An-Nasai menghitung yang betul-betul sampai di level ijtihad tinggi adalah ada 21 sahabat. 21 sahabat. Yang ini di level paling tingginya. Sudah kebayang? Baik. Wilayah kebesarannya, lihat, wilayah kebesarannya itu saat Khulafaur Rasyidin, kan zaman sahabat berakhir, kepemimpinan sahabat berakhir masa Muawiyah. Sahabat terakhir yang mimpin adalah Muawiyah radhiyallahu anhu. Ya, yang meninggal tahun 60 Hijriah. Jadi dari mulai tahun 11 Nabi wafat, itu baru berakhir kepemimpinan sahabat sesungguhnya zaman Muawiyah radhiyallahu anhu. Muawiyah ini sahabat yang luar biasa, dizolimi oleh banyak orang. Termasuk oleh kita-kita yang nggak pernah belajar sejarah. Yang nggak, pokoknya asal pernah dengar kemudian menghukumi orang luar biasa. Ini orang luar biasa. Kalimat saya cukup saya hentikan di situ, kapan-kapan kita bicara. Bukan waktunya kita bicara. Luar biasa. Dahsyat Muawiyah radhiyallahu anhu. Meninggal tahun 60, artinya tahun 11 sampai tahun 60, sampai tahun 60. Berakhir tahun 60, Anda tahu wilayah kekuasaannya. Saat itu Islam. Luar biasa, Pak. Itu Afrika sudah mentok ujung barat. Afrika ada mentok ujung barat, Pak. Melembentang sampai ke arah timur sana. Utara itu sudah bukankah sudah sebagian wilayah Romawi juga sudah selesai, membentang ke arah selatan bahkan sudah menyentuh wilayah Asia. Antum lihat itu ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam generasi pemimpin yang seperti itu hebatnya. Dan kalau hitungan tadi kali enggak 2000 pemimpin, kerja 23 tahun. Baik, teman-teman rahmati Allah, itu datanya. Saya ingin masuk ke ayat, dan cukuplah satu ayat ini menjadi renungan yang lebih dalam bagi kita untuk kita melihat Nabi SAW dan para sahabatnya, bagaimana Nabi mendidik para sahabatnya menjadi para pemimpin yang seperti apa. Bukankah kita semua tahu bahwa kepemimpinan itu sebenarnya Allah titipkan di setiap rumah muslim. Allah berfirman, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Orang-orang yang beriman, hamba Allah yang Maha Rahman itu berdoanya, ya Allah, Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan mata kami, dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa imam, pemimpin. Saya hanya membahas bagian belakang, Pak. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala menitipkan, ini kan doanya orang beriman. Doa permukaannya apa? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Itu kan urusan keluarga kita. Pasangan, keturunan itu keluarga, Pak. Ternyata Allah titipkan visi kepemimpinan itu mestinya sudah ada di rumah. Para sahabat Nabi itu, hadirin, sahabat Nabi itu adalah hasil didikan bapak ibu mereka. Tinggal di lingkungan nubuah, langsung dipandu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Makanya kesalahan kita hari ini tentang mendidik pemimpin adalah kepemimpinan itu baru mereka dapat kalau mereka kursus kepemimpinan. Mereka ikut pelatihan leadership, baru ngerti. Kepemimpinan itu bukan dari situ mulainya. Kepemimpinan itu dari mulai rumah kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Dimulai dari rumah kita. Karenanya, kalau Bapak Ibu perhatikan, rumah itu yang isinya mungkin hanya sepasang suami istri, mungkin anak kadang cuma satu, kadang-kadang. Tapi sebenarnya jumlah yang sedikit itu adalah merupakan miniatur negara. Miniatur negara. Ada imamnya bukan? Ada imamnya. Ada wazirnya bukan? Ada wazirnya. Ketika kumpul para sahabat mau membaiat Abu Bakar di Saqifah Bani Sa'idah, kan kalimat yang memutus diskusi sahabat adalah kalimat sahabat Quraisy. Saat itu ada Abu Bakar, ada Umar, ada Abu Beda. Di kalimat mereka, nahnul umara wa antumul wuzara. Berbagi tugas yang baik. Kalau amir kami. Itu kalimat Rasul, bukan kalimat mereka bertiga. Ini kalimat Rasul. Urusan imarah ada di Quraisy. Adapun kalian orang-orang Ansor adalah wazir. Wazir itu adalah pembantu pemimpin. Dan ada rakyat yang dipimpin. Ada lokasi wilayah yang dipimpin. Kayak negara kan ada teritorialnya. Ada aturan yang dibuat, ada aktivitas di situ. Ada kebahagiaan yang ingin diraih, ada kesedihan yang tidak mau terjadi di tempat itu. Miniatur negara. Karena saya berikan contoh. Ini satu contoh. Ketika di rumah gagal melaksanakan ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu akan berefek gagal dalam kepemimpinan negara. Quran mengatakan An-Nisa 34 bahwa laki-laki adalah qawwam. Laki-laki yang jadi qawwam bagi wanita. Quran bicara. Itu sebenarnya pembahasan rumah tangga. Tapi Anda lihat di ayat itu Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata suami dan istri. Suami adalah pemimpin atau qawwam bagi istrinya, tapi kalimatnya umum, rijal laki-laki, nisa perempuan. Begitu kaidahnya. Dan karenanya jumhur ulama menyampaikan bahwa kepemimpinan umum tidak boleh dijabat oleh wanita. Itu jumhur ulama mengatakan. Nah, jadi teman-teman rahmati Allah, jadi ketika ini dititipkan di rumah, maka kita akan bisa melihat bagaimana dahulu rumah tangga sahabat Nabi itu adalah rumah-rumah yang mendidik para pemimpin. Saya contohkan yang lebih aplikatif lagi, teman-teman. Di negeri ini ada yang sering disebut dengan ini adalah lembaga terhormat. Ada majelis permusyawaratan rakyat, ada dewan permusyawaratan rakyat, ya kan, di setiap kota ada. Tugasnya musyawarah, betul kan? Sesuai namanya. Musyawarah itu bukan bahasa Indonesia. Itu 3 kata itu yang ada di pusatnya di Senayan itu 3 kata itu semua bahasa Arab dipakai. Dewan, majelis permusyawaratan rakyat itu semua bahasa Arab, Pak. Makanya kalau ada yang benci dengan Arab itu dihapus saja, diganti. Umpamanya namanya apa ya? Usulannya apa? Nah, usulannya. Ganti aja namanya. Saya juga susah nih nerjemahinnya kalau bisa. Ini semua dihapus, itu lebih bagus dihapus. Ke semua Arab itu. Semua Arab itu, Pak. Kata-katanya semua Arab, ya. Nah, itu tugasnya musyawarah. Ketika mereka tidak tahu cara musyawarah yang baik, itu karena di rumah mereka tidak pernah diajari cara musyawarah yang baik. Dulu kalau ada anak di rumah, cara mintanya nangis, ngamuk, banting piring. Maka begitu masuk dewan, banting kursi. Anda tahu? Karena memang tidak pernah. Syuro itu diajarkan Rasul SAW di semua level kehidupan. Anda baca. Dan itu hal sangat penting dalam kepemimpinan dan kenegaraan. Ini saya berikan contoh betapa bahwa gagal di level tadi visi rumah tangga ini tidak dapat kita nanti.
tentang tema wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu satu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Karenanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ini masih muda sekali waktu zaman Nabi dan sangat lengkap hidupnya, karena kalau ada nama ahli ilmu disebut maka salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Ini nanti beliau ini puncaknya ilmu Quran, tafsir, ahli ilmu yang luar biasa. Bahkan nanti beliau ini kaya raya, dan beliau sempat menjadi amir, sempat menjadi gubernur. Ini bertemu dengan Nabi, Abdullah bin Abbas itu belajar bertemu dengan Nabi sesungguhnya hanya sekitar 4 tahun. Jadi cuma 4 tahun saja sekolahnya sama Nabi SAW. Sebelum itu Abdullah bin Abbas tinggalnya di Mekah. Sebelum ketemu Nabi, karena ayahnya Abdullah bin Abbas kan Abbas, paman Nabi. Abbas itu memang oleh Nabi ditugasi untuk di Mekah dan tidak ke Madinah, karena ini adalah sumber informasi Nabi seputar Mekah yang ditanam oleh Nabi di Mekah. Ini paman Nabi, itu Abbas. Karena itulah Abdullah ini sebenarnya hidup lamanya dididiknya oleh bapaknya. Itu maksud saya tadi, Pak, bahwa visi kepemimpinan itu Allah titipkan di rumah. Di rumahlah dimulainya. Praktek contoh kecilnya di rumah itu. Ya tadi saya cerita tentang musyawarah, tentang pola bicara, tentang komunikasi, tentang kepemimpinan, tentang itu di rumah ada. Baik. Karena itulah maka di doa tadi disampaikan seperti itu. Di soal Furqan 74 itu tadi, bahwa doanya orang beriman minta agar pasangan dan keturunannya menjadi pemimpin bagi orang bertakwa. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata lil muttaqin. Dan ini hikmahnya banyak sekali. Karena sebenarnya kalau di dalam terjemahan kita yang enak didengarkan, jadikan kami imam atau pemimpin bagi orang bertakwa, kan begitu. Jadi tapi di dalam ayat imamnya ditaruh di belakang, wa ja'alna lil muttaqin imama. Dalam bahasa Quran dibolak-balik begitu, namanya takdim takhir. Itu hikmahnya banyak sekali, pelajarannya banyak sekali. Ini diantara pelajarannya, Pak. Di antara tema pelajarannya, bahwa memang fokus tentang kepemimpinan itu sesungguhnya pada masyarakatnya. Dan ini masyarakatnya masyarakat bertakwa yang harus melahirkan seorang pemimpin. Jadi masyarakatnya bertakwa dulu, baru lahir pemimpinnya. Jadi sebenarnya wajah kepemimpinan itu kan wajah masyarakatnya. Makanya Allah sebut masyarakatnya dulu, baru lahir pemimpinnya kayak apa. Jadi begitu, Pak. Jadi sebenarnya potret masyarakatnya, mau di kota manapun pemimpinnya kayak apa, ya itulah potret masyarakatnya. Jadi potret masyarakatnya memang seperti itu. Karenanya ketika Nabi punya tugas untuk melahirkan para pemimpin yang nanti memimpin bumi, maka Nabi membangun para sahabat di sebuah masyarakat. Yang kalau dengan bahasa yang lebih spesifik lagi, bahwa sebelum jadi pemimpin, jadi masyarakat dulu. Karenanya, ini bahasanya Syekh Munir Qutban juga dalam ceramah beliau tentang tarbiyah qiyadiyah, beliau katakan bahwa sifat pemimpin nomor 1 sebelum yang lainnya adalah dia harus jadi jundi muntobin, harus jadi tentara yang disiplin dulu. Itu syarat jadi pemimpin. Jadi ternyata syarat jadi pemimpin itu dimulai dari dia harus jadi anak buah yang dipimpin, yang tertib, yang disiplin, baru nanti bisa jadi pemimpin. Karena begitulah yang dicontohkan Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Al-Quran ketika memberikan tarbiyah qiyadiyah tentang pendidikan kepemimpinan ini, ketika Quran mengatakan, memerintahkan kufu aidiakum, tahan tangan kalian,
Ini ayat turun di Mekah. Jangan balas. Sejahat apapun, seburuk apapun yang dialami muslimin tidak boleh balas dengan kekuatan fisik. Itu perintah di Mekah. Karenanya apapun keadaan muslimin di Mekah, bahkan saat itu sudah sangat sulit, bahkan sudah ada korban jiwa, saat itu tidak ada pembalasan fisik sama sekali. Ini sebenarnya bukan apa-apa, Pak. Ini sebenarnya adalah melatih para sahabat untuk menjadi tentara yang disiplin. Diperintah nurut apa enggak? Nah, susah kalau diperintah enggak nurut. Letakkan senjatanya, angkat senjatanya. Maka dilatih itu. Makanya ketika datang Nabi lagi senderan di Ka'bah, bernaung di naungannya Ka'bah karena terik matahari di siang hari, datang seorang sahabat minta didoakan karena muslimin keadaannya sudah sangat buruk. Kan Nabi kemudian menceritakan, kalian kan belum apa-apa. Orang dulu ada yang disisir pakai besi mengelupas kulit dan dagingnya. Orang ada yang dipotong, dibelah jadi dua. Innakum qaumun musta'jilun. Kalian ini masyarakat yang terburu-buru. Karena memang itu dilatih. Karena kelak mereka pemimpin semua. Karena mereka kelak adalah pemimpin, maka mereka harus dilatih dulu menjadi anak buah yang taat. Itu luar biasa. Itulah mengapa lil muttaqina imama. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi masyarakat yang baik dulu, yang bertakwa dulu, baru lahir pemimpin di antara kita. Siapapun yang lahir pasti pemimpin yang bertakwa. Kayak masyarakat sudah bertakwa. Itulah dulu keuntungan Khulafaur Rasyidin ketika siapapun yang memimpin, mau Abu Bakar, mau Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, itu karena mereka merem saja, Pak. Mereka merem, letakkan tangan di mana saja, mereka dapat pemimpin hebat. Gitu ya. Makanya kalau Umar bin Khattab punya kaidah, saya lebih baik mengganti pemimpin setiap hari daripada berlama-lama dalam dosa. Ini kaidahnya Umar. Ganti pimpin setiap hari itu kan bisa chaos negara, Pak. Tapi kalau muslimin enggak ada masalah. Kenapa? Orang berkualitas banyak sekali. Karenanya dulu para sahabat itu, bahkan seseorang dipecat itu bukan karena tidak berkualitas, karena ada yang lebih baik dari yang baik. Ada yang lebih baik daripada yang baik. Syarahbil bin Hasanah itu diangkat oleh Umar jadi qadhi, jadi hakim di sebuah wilayah. Kemudian datang surat Umar atau perintah bahwa dia harus copot dari jabatannya. Maka dia tanya, jangan-jangan saya salah ini berat nih kalau bukan urusan jabatan, Pak. Dia bertanya, apakah karena khianat saya dipecat terhadap amanah ini? Jawaban Umar tidak. Karena ada orang yang solehnya sama dengan kamu, tetapi dia lebih kuat amalnya daripada kamu. Maka Syarahbil hanya mengatakan, tidak masalah, tapi sampaikan ini ke masyarakat karena saya khawatir mereka salah paham tentang kenapa saya dipecat. Kemudian Umar menyampaikan ke masyarakat kenapa beliau dipecat. Jadi dulu begitu, Pak. Jadi tadi saya bilang, makanya merem gitu, megang kepala orang itu pemimpin hebat itu. Merem lagi megang itu pemimpin hebat. Kita hari ini udah melotot, Pak. Milih pemimpin itu udah melotot, sudah berantem, dapatnya ya kucing dalam karung. Masya Allah, Pak. Mestinya kita bisa. Kalau kita ikuti ini prosesnya yang dijalankan oleh Rasul tentang mendidik para sahabatnya, lahir, Pak, pemimpin hebat. Nah, makanya kembali pada ayat wa ja'alna lil muttaqina imama. Ketika Allah mendahulukan kata lil muttaqin, pelajarannya banyak sekali. Nah, itu di antaranya yang tadi saya sebutkan. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Imam, pemimpin. Para ulama tafsir menyampaikan imam itu adalah imamatuddin. Para tafsir mengatakan bahwa imamah itu imamatuddin, yaitu imam dalam urusan ad-din, dalam urusan agama. Nah, kemudian nanti ternyata para ulama menyampaikan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana banu Israil yasusuhum anbiya'uhum. Dulu masyarakat Bani Israel itu
Itu mereka yasus dari kata siasah. Siasah atau siasah, memang akhirnya terjemahan politik jadi nggak enak sebenarnya Pak, kata siasah itu. Karena di hadis itu dulu masyarakat Bani Israel itu siasahnya itu di tangan ambiya'uhum, di tangan para nabi mereka. Nah, para nabi itu adalah pemimpin agama. Karenanya masyarakat ideal itu, antum perhatikan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keempat-empatnya adalah ahlul ijtihad. Yang tadi saya katakan, kalau disebut 21 sahabat oleh An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, dari sekian banyak sahabat yang layak disebut di level ijtihad seperti itu, empat-empatnya masuk. Empat-empatnya masuk Pak. Bisa dibayangkan kan? Mereka ada di level tertinggi secara ilmu, level tertinggi secara kesolehan, mereka jadi di level tertinggi secara kepemimpinan. Makanya nikmat sekali hidupnya masyarakatnya. Itu bukan cerita sejarah, itu adalah pelajaran yang diambil yang harusnya bisa dilaksanakan. Kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah kan, mesti bisa dilakukan. Tinggal nanti kita bertanya bagaimana Nabi SAW mendidik sampai lahir kayak seperti itu. Nah itulah maka waja'alna lil muttaqina imama. Ketika ulama mengatakan imamatuddin, maka kalau agama ad-din ini sudah jadi imam dan akhirnya para ahli ilmu agama kalimatnya didengar, bukan dilecehkan Pak. Kalau fatwa para ulama dilecehkan, sebenarnya memang kita harus koreksi dari semua sisi, dari semua lini. Artinya memang ada masalah sangat serius dari banyak sisi. Semua memang harus kita koreksi, harus fair kita koreksi. Ya masyarakatnya, ya ulamanya, ya semua dikoreksi. Kenapa sampai begitu? Karena itu bayangkan dialog terjadi Pak, antara Abdullah bin Abbas dengan Umar bin Khattab dalam masalah ilmu itu kan biasa. Ilmu itu kan artinya ya ilmu, dialog, diskusi, walaupun ini tidak seimbang secara umur, nggak seimbang secara umur gitu ya. Yang Umar umurnya sudah anggaplah di atas 50 tahun, ini anak belasan tahun. Tapi secara ilmu Umar akui ini anak muda yang luar biasa. Dialog tentang ilmu saat itu pembahasan tentang ilmu faraid. Begitu dialog tentang ilmu di majelis itu, Abdullah bin Abbas sebenarnya punya pendapat sendiri yang tidak sama dengan Umar bin Khattab. Tapi tidak disampaikan, ditahan itu, disampaikan cuma kepada muridnya. Kenapa? Ditanya, kenapa Anda nggak sampaikan? Ini kan ilmu, ini kebenaran. Dia mengatakan, wallahi, demi Allah, saya itu kalau ngelihat Umar itu nggak berani ya. Jadi penuh haibah, bukan takut karena zalim, bukan Pak. Jadi dia punya haibah, punya kewibawaan yang ahli ilmu yang luar biasa. Jadi ahli ilmu itu seperti itu Pak. Itu duduk saja orang mau bicara segennya luar biasa. Nah kalau sampai ahli ilmunya dilecehkan, ada masalah sangat serius di semua sisi, di semua lini. Ya. Nah hadirin rahmati Allah. Waja'alna lil muttaqina imama tadi, ketika imamatuddin itu menjadi ketika agama dan ahli agamanya benar-benar mengawal masyarakatnya sampai bahkan mereka yang memimpin masyarakatnya, maka ini akan menjadi masyarakat ideal seperti yang tergambarkan dalam doa itu. Kemudian juga ada pelajaran lain di ayat ini tentang kata imam itu sendiri. Karena ternyata kata kata imam itu ternyata kalau menurut Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, salah seorang ahli tafsir rahimahullah, ternyata beliau mengatakan bahwa imam itu arti aslinya adalah pola. Bapak Ibu tahu pola baju? Penjahit itu kalau mau jahit baju dia buat pola. Tahu pola ya? Mudah-mudahan antum tahu pola. Tahu pola Pak? Tahu ya? Pola. Nah, jadi artinya dibentuklah kalau baju seperti ini, maka dibuatlah baju dengan potongan seperti ini, dibuat polanya. Nanti kain yang dipotong itu tinggal niru pola itu. Jadi tinggal krek gitu, pola. Ternyata itu asal kata imam, pemimpin itu. Jadi antum bisa bayangkan bagaimana kepemimpinan mau berhasil. Kebijakan yang dia keluarkan itu sebenarnya bukan pola dirinya.
Dia bukan pola untuk masyarakatnya. Paham ya? Bukan pola untuk masyarakatnya. Bicara tentang korupsi, dia korupsi. Bicara tentang kemiskinan, dia itu nggak pernah miskin Pak sebenarnya. Bahkan sebenarnya kalau nggak pernah miskin sih nggak ada urusan. Utsman juga nggak pernah miskin Pak. Cuma masalahnya haknya orang miskin juga disikat. Bagaimana dia mau paham tentang dia bukan pola. Ketika dia bukan pola, dia bukan imam. Karena imam itu mesti jadi pola, dia adalah polanya. Dan itulah yang dihadirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididiklah Nabi mendidik para sahabatnya dengan konsep pola. Makanya Nabi SAW itu hadir sebagai sosok pemimpin yang bukan hanya hebat dalam berteori. Hari ini celakanya adalah kita bisa memilih pemimpin yang sebenarnya buruk perilakunya, cuma keren teorinya. Kita pikir nggak apa-apa Pak. Karena memang konsep kita belum seperti tadi zaman sahabat. Bahwa sahabat itu Umar mecat Syarahbil itu karena dia orang hebat, tapi ada yang lebih hebat. Tapi hari ini kan masalah di kita adalah memilih pemimpin terbaik dari yang terburuk. Jadi itu masalah di kita. Jadi sebenarnya semua buruk Pak, tapi ini yang lebih baik daripada yang buruk-buruk itu. Inilah masalahnya. Nah, wa ja'alna lil muttaqina imama itu ideal sampai di level yang seperti itu. Dan Rasul menjadikan diri beliau sebagai pola yang para sahabat ngelihat gitu langsung paham Pak. Dalam segala hal. Saya kasih contoh Pak. Saya berikan contoh. Umpamanya ketika Rasulullah SAW sudah selesai musyawarah dengan sahabat, saat itu sholat zuhur. Sholat zuhur, kemudian musyawarah karena Nabi dapat laporan dari Abbas. Tadi saya cerita Abbas di Mekah dapat laporan bahwa masyarakat pasukan Quraisy sudah bergerak menuju Madinah. Dengan data disampaikan. Maka Nabi harus segera mengumpulkan para panglima, para petingginya, para sahabat untuk musyawarah. Lihat ini pola. Nabi membuat pola-pola ini yang nanti pola-pola itu oleh sahabat akan diterapkan ketika mereka mimpin sepeninggal Nabi. Dan pola itu akan mereka besarkan sesuai dengan kebutuhan. Tapi polanya tetap sama. Jadi kalau antum perhatikan teman-teman, itu Islam membentang bahkan sampai ke ujung Andalus. Itu sebenarnya cuma pelebaran dari pola kecil di Madinah. Nanti saya bisa tunjukkan. Sampai bangunan itu pola. Antum perhatikan nanti, bahkan bangunan sampai di ujung-ujung manapun, bangun masjid ini dulu aslinya polanya pola Masjid Nabawi. Antum tahu pola Masjid Nabawi? Antum kalau perhatikan masjid-masjid besar dalam sejarah Islam, masjid itu dipagar begitu, pagar tembok gitu kan, masjid, maksudnya bangunan masjidnya ini, itu ada bagian tengah yang dibolongin Pak, jadi nggak ada atapnya. Kebayang oleh saya? Kalau yang bagian sholat ada, tentu kayak begini ketutup, tapi kemudian ada bagian yang dibolong, dia kayak stadion itu nggak ada atapnya, tapi ada pagar temboknya. Itu antum boleh lihat itu di masjid manapun, di Persia, di Irak begitu, di Syam begitu, di Turki begitu, di Andalus begitu, sampai bangunan saja pengen niru Masjid Nabawi. Cuma kalau Masjid Nabawi kecil itu gede sekali, cuma pola. Dan ternyata itu dikaji oleh banyak ilmu, bahkan ilmu arsitektur, dikaji oleh banyak hal. Intinya adalah pola. Kepemimpinan itu juga pola gitu. Nabi rapat dengan para sahabat habis duhur, rapat untuk menentukan apa yang harus kita lakukan. Intinya adalah selesai rapat keluar keputusan. Keputusannya tidak sesuai keinginan Nabi, karena dari awal Nabi sebenarnya keinginan Nabi adalah kita tunggu saja musuh di dalam kota Madinah ini, kita perang kota. Karena Nabi sebelum musyawarah itu sempat menceritakan mimpi beliau. Nah karena itulah ketika sudah diputuskan, ternyata yang diputuskan adalah suara yang didominasi oleh anak-anak muda saat itu yang menang suaranya, di mana kita jemput musuh. Akhirnya terjadilah perang Uhud, dan Uhud itu dulu di luar Madinah. Ketika Nabi pulang rapat itu, Nabi sudah siap-siap karena habis asar harus berangkat, habis asar bergerak ke Uhud. Sudah siap-siap, sudah pakai baju besi, siap perang ya. Pakai baju besi dengan semua perbekalan. Ternyata rumah beliau diketuk oleh seorang sahabat. Ya Rasulullah, aku ini utusan para sahabat yang lain. Nampaknya kami memaksamu.
Karena tadinya sebenarnya semua sahabat tahu kalau Nabi maunya nggak kita jemput di luar kota, kita perang ke dalam kota. Nampaknya kami memaksamu. Sesungguhnya ya Rasulullah, amruna tabu'un li amrik. Sebenarnya kami ini ikut engkau saja. Jadi kalaupun kau ubah sekarang, kami nunggu di sini, kami juga siap, nggak masalah gitu. Apa jawaban Nabi? Nabi mengatakan tidak pantas. Ya, Pak. Bagi seorang Nabi. Ini kepemimpinan nih, pola di beliau. Nanti semua sahabat menyaksikan, oh gini toh jadi pemimpin tuh. Tidak pantas bagi seorang Nabi yang telah memakai baju besi seperti ini untuk melepasnya kembali sampai Allah tentukan siapa yang menang, apakah musuhnya atau nabinya. Pemimpin, Pak. Nah itu imam. Jadi polanya gitu. Nah, kalau pemimpin dikasih masuk, gimana Pak gini? Yaudah nggak apa-apa deh, terserah kamu aja. Nah itu gimana tuh, Pak? Masalah. Kepemimpinan itu ini contoh, saya berikan contoh tentang bagaimana imam itu pola. Nah, karena itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadikan diri beliau pola, kemudian nanti para sahabat menjadikan diri mereka pola untuk generasi setelahnya. Karena sebenarnya kalau ada pola itu lebih gampang nirunya, Pak. Kalau dikasih teori kan susah. Nah, coba antum ngaji kayak gini, dikasih teori panjang lebar, mumet, Pak. Coba antum lihat gitu, oh tinggal ditiru. Dan itu menjadi mudah untuk menirunya. Dan para sahabat melihat Nabi, kemudian meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga generasi tabiin melihat para sahabat, mereka tinggal tiru bagaimana dulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dirahmati Allah. Disinilah kemudian kita mesti belajar tentang bagaimana Nabi SAW mendidik para sahabatnya sampai mereka jadi pemimpin. Hadirin, semua peristiwa yang terjadi sepanjang beliau menjadi Nabi sesungguhnya adalah merupakan pelatihan kepemimpinan. Semua peristiwa. Tadi saya sudah kasih contoh satu, kufu aidiakum. Waktu di Mekah, tahan tangan kalian, nggak boleh balas. Bayangkan sepanjang itu suruh sabar, Pak. Oh, Nabi ngelewati keluarga Yasir lagi digebuki, Pak. Nabi cuma lewat mengatakan sabran ala Yasir fa inna mau'idakumul jannah. Kok ya Nabi nggak menggerakkan orang gitu loh, ya kan? Karena nggak boleh memang. Untuk jadi pemimpin, jadi anak buah yang taat dulu. Nabi cuma bilang sabar keluarga Yasir, tempat kalian di surga. Oh, udah dikasih isyarat malah mati sekalian, Pak. Udah dikasih nanti tempat kalian. Bener, istrinya meninggal, syahid pertama Sumayyah radhiyallahu anha. Artinya begitu. Nah, semua peristiwa itu menjadi tarbiyah. Jadi sahabat itu dulu sekolahnya itu teorinya Quran dan hadis Nabi, prakteknya di kehidupan nyata. Saya kasih contoh, Pak. Kalau tadi umpamanya Nabi dan para sahabat baru ketemu dengan jenis masyarakat yang tidak dijumpainya di Mekah, adanya di Madinah, yaitu masyarakat munafik. Masyarakat munafik itu nggak ketemu di Mekah, Pak. Dia baru ada di Madinah. Jadi Nabi itu di Madinah bertemu dengan dua jenis masyarakat. Satu munafik, dua Yahudi. Karena mereka Yahudi sudah datang, sudah menggerombol banyak di Madinah. Karena itulah ketika turun ayat-ayat, panduan-panduan di ayat, kemudian nanti dikuatkan oleh hadis Nabi tentang munafik, surat At-Taubah itu penuh dengan pembahasan munafik. Dan itu adalah termasuk surat yang terakhir turun, At-Taubah. Tentang munafik, maka itu teori. Itu teori, praktek hari-hari. Contoh, setelah peristiwa Muraisi, Bani Mustalik, perang Bani Mustalik, begitu Bani Mustalik itu kan antum tahu, sahabat Muhajirin Ansor nyaris perang gara-gara setelah selesai perang sudah capek, kan, sudah capek lelah sekali, itu diadu oleh Abdullah bin Ubay, tokoh munafik. Ya kan, antum tahu kisahnya bagaimana gara-gara senggolan ngambil air, Pak, antar sahabat Muhajirin Ansor. Ya Allah, senggolan gara-gara air. Kok begitu? Apa mereka lupa bahwa dulu jangankan cuma air, mereka dulu kebun mereka kasih, rumah mereka kasih ke saudaranya yang Muhajirin.
Ini gara-gara satu sudah lelah. Ini makanya tadi Pak, kalau fisik lelah itu istirahatkan. Ini gara-gara fisik sudah lelah sekali, masuk provokasi munafik. Akhirnya Nabi membuat tindakan-tindakan yang antum baca di Sirah Nabawiyah, saya tidak sampaikan. Tapi intinya ada dialog Nabi dengan Umar. Ketika Umar bin Khattab, ini praktek tentang bersikap tentang orang munafik. Ini maksud saya Pak. Jadi teorinya ada, prakteknya gimana sih gitu. Makanya seluruh peristiwa di zaman Nabi adalah merupakan praktek dari teori. Karena nanti Umar pemimpin, kita tahu. Dan Umar pasti masyarakatnya ada orang-orang munafik. Maka kemudian ketika Umar bertanya ke Nabi SAW dan Umar tahu sumber masalahnya, Umar kemudian berkata, ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepalanya. Itu kan biasa Umar mengatakan itu kan. Izinkan saya penggal kepalanya. Ini solusi jitu Umar. Beres, nggak banyak ngomong, selesai. Jawaban Nabi tidak. Lihat, ini kan nyata nih. Ini pelajaran nyata, bukan teori. Ini loh cara bersikap terhadap orang munafik. Tidak, loh, kenapa tidak? Kan sumber masalah. Nyaris loh kita pertumpahan darah antar sahabat. Muslimin itu kalau perang antar kita, Pak, itu musuh langsung masuk. Dijamin, Pak. Ditungguin itu. Muslimin perang itu di dalam banyak peristiwa. Dalam banyak peristiwa. Tapi kalau sahabat itu walaupun bahkan perang antar mereka pun mereka tetap sahabat. Gak pernah ada duanya. Bahkan antum yang belajar sejarahnya salah tentang perang Siffin, tentang perang Jamal, antum ngaji ulang. Antum akan jumpai itu perang yang tidak ada duanya. Tentang masalah kehebatannya, bukan kejelekannya. Kok bisa ya Pak? Nah, itu lain cerita. Iya. Gak ada perang kayak begitu sampai hari ini gak pernah ada Pak. Oke. Tapi itu gini. Umar ketika berkata bahwa ketika tahu masalahnya kemudian mengusulkan penggal kepala, kata Nabi tidak. Alasan kata Nabi jelas, kata Nabi jangan. Nanti orang-orang berkata Muhammad bunuh sahabatnya sendiri. Lihat pertimbangan pemimpin tentang orang munafik. Maka kemudian pulang. Nabi melakukan beberapa treatment supaya fitnah itu mereda. Singkat kata sampai Madinah. Sampai Madinah turun surat Al-Munafikun. Nah, begitu turun surat Al-Munafikun, nama suratnya pun surat Al-Munafikun. Kemudian jelas siapa pelakunya. Kemudian Umar ketemu Nabi lagi di Madinah setelah surat itu turun. Kemudian Nabi berkata pada Umar, Umar, kamu tahu sekarang ini begitu surat ini turun, maka saya tidak usah nyuruh mereka membunuh Abdullah bin Ubay, mereka akan lomba bunuh Abdullah bin Ubay. Tapi kalau waktu itu saya bunuh, Abdullah bin Ubay itu punya banyak teman. Dan di antara mantan teman lamanya adalah sahabat-sahabat kita yang Ansor. Paham itu, Pak? Cerdas sekali ini pemimpin. Begitu. Itu live buat Umar. Umar begitu merasakan semua aplikasi itu sampai Umar mengatakan, memang urusanmu selalu lebih berkah daripada urusan kami. Kalimat Umar. Ya, artinya bahwa seluruh peristiwa ini, Pak. Nah, inilah kesalahan sekolahan dan kampus kita hari ini. Tahu kesalahannya, Pak? Apa salahnya? Teori di sekolah dan di kampus sesungguhnya terpisah dari aplikasi di masyarakat. Sehingga tidak pernah jadi. Makanya saya suka sedih kalau umpamanya dengar, saya beberapa teman-teman sudah pernah sampaikan ke saya, dia sebagai orang umpamanya dulu umpamanya kuliahnya fakultas ekonomi, kemudian begitu lulus dia jaya ekonominya, kemudian dia ngasih teori masuk ke kampus ke adik-adiknya, dan ternyata teori yang dia sampaikan itu ternyata sama sekali tidak sama dengan teori yang disampaikan di kelas. Coba Pak, jadi sudah teorinya nggak sama dengan praktek di lapangan, aplikasinya juga nggak ngerti. Makanya begitu. Makanya dulu dalam sekolahan Islam, bahkan sejak level TK SD, lihat Pak, dalam sejarah Islam, sejak level SD saja mereka sekolah tidak pernah dipisahkan dari peristiwa yang ada di sekelilingnya untuk level mereka. Saya kasih contoh. Dulu sekolah level SD itu kalau ada berita bahwa di kota itu ada seorang pemimpin yang berjasa sekali untuk Islam dan masyarakatnya meninggal,
maka SD tutup. Semua ikut untuk menyolatkan jenazah, untuk hadir di jenazahnya orang mulia itu gitu. Tidak terpisah dari kehidupan nyata. Kalau ternyata hari ini ada, besok ada lagi, ya besok libur lagi. Atau besok ke situ lagi. Karena itu jauh lebih penting, jauh lebih menarik daripada Anda kasih teori berbusa-busa. Anda tahu itu? Dan ini kesalahan kita. Oh, sampai sekolah, kampus, segala macam itu terpisah dari kehidupan nyata. Seluruh peristiwa di kehidupan Nabi dan para sahabat adalah merupakan daurah, Pak. Semuanya itu daurah kepemimpinan. Teorinya apa? Prakteknya langsung bisa mereka. Itu memang pola. Dan saya katakan, beliau sebagai seorang pemimpin adalah pola, dan para sahabatnya maka mudah untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah mesti kita benahi tentang rumah kita, tentang pendidikan kita, yang itu supaya visi kepemimpinan itu bisa lahir dari rumah kita, kemudian di pendidikan kita dan seterusnya. Dan hadirin dirahmati Allah, apa yang kita saksikan dari hasil pendidikan Rasul kepada para sahabat, ini subhanallah, memang kepemimpinan itu nanti di berbagai bidang ya. Kita mesti ingat juga dengan dua hadis Nabi. Saya tutup dengan dua hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, dua-duanya hadis sahih. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, An-nasu ka'ibili mi'ah, la takadu tajidu minha rahilah. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah an-nasu ma'adin ka ma'adini dhahabi wal fiddah, khairukum fil jahiliyati khairukum fil islami idza faquhu. Yang pertama, Nabi SAW mengatakan, kata Nabi, manusia itu seperti, ini permisalan, seperti onta yang berjumlah 100. Ini misalnya agak aneh, Pak, tapi ini dahsyat ini. Anda lihat nih. Dan pelajarannya sangat mahal, dijelaskan oleh para ulama kita. Di antaranya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj, beliau jelaskan hal ini. Manusia itu seperti onta 100. Dari 100 itu nyaris tidak Anda jumpai satu saja rohilah. Rohilah itu apa? Rohilah itu dijelaskan sebagai onta yang, kata rohilah dari kata rehlah. Rehlahnya nggak tanggung-tanggung, Pak. Onta diajak rehlah, anggaplah dari Mekah dagang ke negeri Syam. Itu sama kayak ini sama juga kurang lebih hampir 10 Jawa ini, Pak, panjangnya. Bayangkan perjalanan sepanjang itu tuh onta, satu. Yang kedua, diberi beban berat barang dagangan kanan kiri. Onta itu, luar biasa. Karenanya rohilah itu dengan dua ciri. Ciri pertama adalah dia sanggup perjalanan jauh. Yang kedua, sanggup membawa beban berat. Nabi katakan ini 1/100. Lihat hitungannya, Pak. Ini 1/100. 1/100 ini, kalau dari 100 kata Nabi kadang susah dijumpai satu yang jadi rohilah. Dan yang rohilah itulah yang bisa dipakai. Bisa dipakai. Mereka yang memang kuat, perjalanan panjang ini kuat, nafas panjang, Pak, bukan pendek-pendek, bukan pragmatis. Panjang. Dan mereka adalah generasi yang siap untuk membawa beban yang berat. Rohilah inilah yang tadi, Pak, dikatakan bahwa para sahabat Nabi sepeninggal Nabi SAW, antum boleh lihat tuh. Kalau hitungan tadi anggaplah 120.000 sahabat yang di mana-mana mereka itu di makam Baqi hari ini, makam Baqi yang samping Masjid Nabawi itu, makam Madinah itu jumlah sahabat Nabi di situ kurang lebih sekitar hanya 10.000 orang.
Kalau dari 120.000 yang dimakamkan dibagi 10.000, antum lihat di mana sisanya meninggalnya. Mereka rahilah, Pak. Mereka bertebaran di bumi Allah dalam tugas mereka. Mereka bisa meninggal di negeri mereka bertugas. Rahilah tuh. Abu Ubaidah Ibnul Jarrah amin hadhil ummah, sahabat Nabi yang luar biasa. Ini sahabat yang paling dikagumi Umar. Jadi setelah Abu Bakar, Abu Ubaidah itu orang yang sangat dikagumi Umar. Sampai disebutkan dalam riwayat bahwa Umar itu nyaris atau hampir saja, ini masalahnya karena Abu Ubaidah meninggal lebih dulu daripada Umar. Tapi sebenarnya Umar ingin, kalau saya ingin nunjuk siapa pengganti saya adalah Abu Ubaidah. Cuma Abu Ubaidah sudah meninggal saat Umar meninggal. Itu Abu Ubaidah ketika terjadi, dan Abu Ubaidah makamnya di Syam, ya, di wilayah Syam. Saat terjadi taun di wilayah Amwas, wabah penyakit yang merenggut sekian banyak nyawa, kan Umar mencoba menarik Abu Ubaidah ke Madinah untuk menyelamatkan pemimpin yang langka ini. Ingin diselamatkan dengan bahasa surat yang baik sekali. Pergilah, datanglah ke Madinah, saya memerlukan kamu. Dijawab oleh Abu Ubaidah, saya ngerti maksudmu bukan itu. Saya tidak mungkin tinggalkan rakyatku dalam keadaan seperti ini. Saya akan mati bersama mereka, hidup bersama mereka. Itu pemimpin, Pak. Bukan kabur. Maka betul, Pak, Abu Ubaidah meninggal di situ dan terkena, di antara sahabat yang meninggal karena terkena taun. Nah, intinya adalah bahwa sahabat di mana saja mereka bisa meninggal, di mana saja, pergi ke mana saja mereka, tembus manapun, dan subhanallah. Jadi ini rahilah. Ini perlu orang yang, antum tahu ada kisah yang sangat terkenal bagaimana dulu salah seorang panglima ternama di dalam Islam, itu dia pacu kudanya sampai masuk ke laut, terus ketika air sudah sampai di ketinggian hampir lehernya kuda udah gak berani masuk lagi. Kemudian beliau berkata, demi Allah, kalau saya tahu di balik laut ini ada orang yang tidak beriman pada Allah, akan saya seberangi laut ini untuk saya buat mereka jadi orang beriman. Jadi rahilah, itu orang yang kokoh, kuat, sabar, teguh, itu rahilah, Pak. Tapi nyari yang begitu, ya angkanya paling enggak 1/100. Antum jadikan ini hitungan, Pak. Ini enggak ada yang pernah hitung kecuali Rasul. 1/100, paham ya? Jadi antum hitung, makanya tadi saya bilang 2000 Nabi tinggalkan tuh, Masya Allah. Yang terakhir adalah hadis Nabi SAW, An-nas ma'adin kama'adini dhahabi al-fiddah. Bahwa manusia itu, kalau tadi ilustrasinya seperti onta, ini ilustrasinya seperti barang tambang. Kata Nabi, manusia itu seperti ma'adin dhahabi wal fiddah, emas perak. Ilustrasi manusia seperti emas atau perak. Dan Nabi katakan orang yang terbaik di antara mereka saat mereka masih jahiliyah dulu akan tetap menjadi orang terbaik saat Islam. Syaratnya mereka punya ilmu Islam yang dalam. Maka emas atau perak, Pak. Jadi oleh Nabi diilustrasikan manusia itu secara kualitas kayak emas perak. Emas perak itu memang begitu, orang nggak sama. Kalau emas perak kita akan katakan emas lebih mahal dari perak, begitu. Tetapi ada keadaan tertentu yang perak lebih berharga daripada emas, betul kan? Ada fungsi-fungsi yang hanya bisa dilakukan oleh perak, tidak bisa dilakukan oleh emas. Di saat itulah perak lebih mahal daripada emas. Oke. Tapi siapapun, mau emas mau perak, maka harus menjadi yang termahal di kelasnya. Harus menjadi termahal di kelasnya. Karena orang mungkin ada yang bahannya emas, ada orang yang bahannya perak, nggak ada yang jelek, bukan? Nggak ada yang jelek. Tapi dia harus menjadi orang yang paling berkilau dan paling mahal di kelasnya. Makanya ketika para ulama membahas tentang Bilal radhiyallahu anhu. Bilal, Pak, hanya seorang mantan budak orang hitam, penampilan tidak menarik dan seterusnya. Tapi subhanallah, di posisi budak, Bilal adalah orang yang paling berkilau di kelasnya. Saat bicara tentang kesabaran, tak ada duanya, Pak. Anda tahu bagaimana beliau disiksa saat itu. Sampai beliau menjadi salah satu tokoh besar di dalam sejarah Islam. Dia orang yang bisa berdialog diantaranya dengan Khalifah Abu Bakar
ketika dia minta izin untuk pergi negeri Syam dan seterusnya, terjadi dialog yang luar biasa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini bicara tentang masalah kualitas manusia yang oleh Nabi, ternyata Nabi akan melihatnya, nanti akan Nabi didik para sahabatnya. Dan saya mohon maaf ketika memang hanya gambar-gambar besar, tentu di waktu yang sangat terbatas karena ada pembahasannya lebih detail lagi bagaimana mendidik mereka sampai lahir orang-orang seperti kita.